Oke guys, kali ini saya akan menceritakan dongeng dari bocoran film Donghua Swallowed Star, Season 2 episode 40. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan informasi. Karena ini adalah bocoran alur cerita film yang belum rilis, maka antara cerita dan videonya, terkadang tidak sinkron, alias enggak nyambung. Karena penempatan video hanyalah untuk pemanis saja, dan tanpa berlama-lama lagi, terobos ajalah. Pada chapter sebelumnya, Luo Feng yang telah mengetahui kelemahan dari armor Dewa Hitam, ia pun langsung menyerang Liao secara membabi buta. Bahkan saking kuat serangan dari pisau terbang milik Luo Feng, hingga membuat Liao terpental beratus-ratus meter. Tampak saat itu, dari mulut Liao mengeluarkan darah, akibat efek hantaman dari satu pisau terbang milik Luo Feng. Sementara Ketlan yang melihat kengerian dari pisau terbang milik Luo Feng, ia pun segera menginstruksikan pada Keita dan Ethan, untuk segera pergi dari tempat itu, karena saat ini, mereka bukanlah lawan yang bisa mengalahkan Luo Feng. Saat itu, Liao yang melihat ketiga pria itu pergi meninggalkannya, dia pun berusaha bangkit, dan bergegas mengejar mereka. Melihat Liao yang mencoba melarikan diri, Luo Feng pun tersenyum sambil berkata, "Liao, kali ini kamu tidak akan bisa lari," ucap Luo Feng, lalu bergegas mengejar Liao. Saat itu, Liao masih tak menyangka. Luo Feng yang beberapa menit lalu ia anggap seperti semut yang bisa ia tindas, tiba-tiba memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Di saat bersamaan, Liao berkata pada Ketlan, agar mereka berempat bekerja sama untuk menyingkirkan Luo Feng. Namun saat itu, Ketlan menolak tawaran tersebut, sembari tersenyum dan memberi isyarat pada Keita dan Ethan. Keita dan Ethan yang sudah melewati banyak pertarungan bersama Ketlan, mereka langsung mengerti dengan isyarat yang diberikan Ketlan. Saat itu, Liao tampak kaget, saat melihat ketiga pria itu, tiba-tiba berbelok tajam secara bersamaan, lalu lari sekencang-kencangnya berpisah dengan Liao. "Bajingan, dasar sekelompok idiot," maki Liao pada ketiga pria itu. Saat itu, Liao merasa geram dengan ketiga pria yang berlari meninggalkannya. Sementara di sisi lain, setelah berpisah dengan Liao, Ketlan dan kedua temannya pun mulai melambatkan larinya. Saat itu, Ketlan menghela nafas lega, karena Luo Feng hanya mengincar Liao seorang. Sementara dari kejauhan, tampak terdengar jelas ledakan-ledakan dari serangan yang dilancarkan oleh Luo Feng, yang bergemuruh di tengah malam yang tenang itu. Di saat bersamaan terdengar, Keita berkata, "Ketlan, bagaimana mungkin kita tidak membantu Liao?" "Membantunya? Untuk apa membantunya?" ucap Ketlan, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Keita, bahkan jika membantunya, kita tidak bisa melakukan apa-apa pada Luo Feng. Tadi saat dia melepaskan kekuatan mentalnya, aku bisa merasakan. Level kekuatan mentalnya saat ini, berada di level Dewa Perang tingkat lanjut, merupakan suatu keberadaan yang tidak terbantahkan. Bukankah tadi sudah aku jelaskan, bahwa Master Mental tingkat lanjut adalah suatu bakat yang sangat langka," ucap Ketlan. Mendengar penjelasan Ketlan, Keita dan Ethan hanya bisa menatapnya dengan ekspresi kaget, karena tak menyangka, Dewa Perang sekelas Ketlan, yang sudah cukup dikenal dalam lingkaran Dewa Perang, malah memilih lari, ketika berhadapan dengan Luo Feng, bocah yang baru berusia 19 tahun. Di sela itu, Ethan berkata, "Apakah kamu juga tidak bisa melawannya?" Mendengar pertanyaan itu, Ketlan pun bicara. "Untuk seorang Master Mental, jurus serangan hantu milikku bukanlah apa-apa. Apalagi Master Mental sekelas Luo Feng. Jika aku menyerangnya dengan 14 pedang hantu milikku, serangan itu dapat dengan mudah ia patahkan. Kalian juga tahu sendiri, ke-14 pedang itu dikendalikan dengan kekuatan mentalku. Jika aku menyerang seorang Master Mental yang lebih kuat dariku, maka itu sama saja cari mati. Karena dia dapat dengan mudah menghentikan semua gerakan dari 14 pedang itu, dan membalikan pedang-pedang itu untuk menyerangku," ucap Ketlan, dengan ekspresi wajah yang tampak gusar. Di sela itu terdengar, Keita berkata, "Bagaimana jika kita bekerja sama untuk mengalahkannya?" "Ya benar, dengan kekuatan kita berempat, sudah pasti akan bisa menyingkirkannya," lanjut Ethan. "Melawan seorang Master Mental, angka tidak akan berarti apa-apa.
Dan bukankah kamu sudah merasakan sendiri, damage yang diberikan satu pisau terbangnya saat mengenaimu, ucap Katalan, lalu kembali berkata. Saat ini, Luo Feng sudah menjadi master spiritual tingkat lanjut. Jadi mulai saat ini, kalian jangan pernah menyinggungnya, ucap Katalan. Mendengar ucapan itu, Keita dan Ethan hanya menganggukkan kepala. Di sela itu, Katalan pun bergumam. Dewa perang tak terkalahkan, telah muncul dalam lingkaran dewa perang, gumam Katalan. Sekedar diketahui, gelar dewa perang tak terkalahkan adalah sebuah gelar khusus yang diberikan untuk seorang pejuang kuat yang ada di dalam lingkaran dewa perang. Walaupun posisi Katalan dalam lingkaran dewa perang sangatlah tinggi, namun ia belum mendapatkan gelar dewa perang tak terkalahkan. Sementara Liao, walaupun dia memiliki armor dewa hitam, namun itu hanya bisa untuk melindunginya. Karena jika kekuatan serangan dari seorang dewa perang masih kurang, maka dia tidak akan memiliki hak untuk disebut dewa perang tak terkalahkan. Karena untuk mendapat pengakuan seperti itu, seorang dewa perang diharuskan memiliki kekuatan serangan yang berasal dari kekuatan alaminya, bukan dari aksesoris seperti halnya armor dewa hitam. Saat itu, Katalan berpikir. Saat ini, Lao Feng bertempur melawan mereka hanya menggunakan baju tempur biasa. Bagaimana jika dia juga memiliki armor dewa hitam? Gerutu Katalan, yang tidak bisa membayangkan, jika di masa mendatang, tubuh Lao Feng terbungkus dengan armor dewa hitam. Sementara di sisi lain pulau, tampak saat itu, Liao berlari sekuat mungkin, agar bisa terbebas dari kejaran Lao Feng. Sejak menderita sakit yang teramat akibat serangan dari pisau terbang milik Lao Feng, hanya satu kata yang terlintas dalam benak Liao, yaitu melarikan diri. Apalagi saat mengingat Katalan yang juga melarikan diri, karena tak ingin berurusan dengan Lao Feng. Di sela pelariannya, tiba-tiba, keenam pisau terbang milik Lao Feng, yang saat itu sudah berada di belakang Liao, langsung menghantam bagian belakang Liao, hingga membuatnya kembali terpental. Saat itu, Liao merasa seperti ditindis oleh sebuah gunung. Sialan, untung saja ada armor dewa hitamku ini. Kalau tidak, mungkin saat ini aku sudah mati, gumam Liao, sambil mencoba untuk bangkit. Di sela itu terlihat, beberapa gumpal darah, kembali keluar dari mulutnya. Melihat Liao yang masih dapat berdiri, Luo Feng terlihat kaget. Bagaimana mungkin, ini adalah kali kedua pisau terbangku mengenainya. Tapi dia tetap masih bisa bangkit. Apa mungkin, ini semua berkat pertahanan dari armor dewa hitam? Apakah armor itu memang sehebat itu, gumam Luo Feng. Sementara Liao, ia pun bergumam. Syukurlah aku memiliki armor dewa hitam, kalau tidak, pasti saat ini aku sudah mati, gerutu Liao, lalu kembali berlari, mencoba menjauh dari Luo Feng. Kemampuan pertahanan dari armor dewa hitam memang sudah tidak diragukan lagi. Tidak heran, jika monster tingkatan Lot tak bisa menembus armor dewa hitam, dan hanya bisa mengandalkan dampak dari serangan mereka. Armor dewa hitam memang sangatlah misterius. Dan bahan untuk pembuatannya sendiri, sangat sulit untuk dicari. Tidak peduli seberapa tajam pisau yang dipakai untuk menyerang, tetap saja tidak bisa menembus armor tersebut. Tidak peduli setajam apa senjata yang digunakan, tetap tidak akan bisa menembus pertahanan dari armor dewa hitam. Dan bukan itu saja, selain mempunyai pertahanan yang tak tertembus, armor dewa hitam juga dapat mengurangi damage serangan, hingga 90%, dan yang berdampak pada tubuh si pengguna, hanyalah 10% dari total kekuatan serangan. Dengan kata lain, serangan 6 pisau terbang milik Lao Feng, jika dilancarkan secara bersamaan, memiliki damage sekitar 3 juta kilogram. Namun saat menghantam armor dewa hitam, otomatis damage itu berkurang menjadi 300.000 kilogram saja. Dan 300 kilogram itu akan tersebar ke seluruh bagian tubuh Liao, bukan hanya berpusat pada satu titik. Maka tidaklah heran, setelah diserang beberapa kali, Liao masih tetap bisa bangkit. Karena jika serangan itu hanya terpusat pada satu titik, dengan damage 300.000 kilogram itu, sudah cukup untuk melumpuhkan seorang dewa perang tingkat lanjut. Dan diketahui, selain eksistensi yang melampaui dewa perang, monster level Lord dan meriam laser, tidak ada satupun orang yang dapat membunuh seorang dewa perang yang memakai set lengkap armor dewa hitam. Dan bisa dibilang, armor yang satu ini memiliki kemampuan yang cukup ajaib. Dalam hal ini, mengingatkan kita kembali pada saat di mana Liao yang diserang oleh seekor monster danau yang menyeretnya ke dasar danau.
Walaupun selama 1 malam penuh, Liao diseret oleh monster tersebut, namun masih tetap dapat hidup. Dari sini sudah terbukti, kalau armor Dewa Hitam merupakan sebuah pertahanan yang wajib dimiliki oleh setiap dewa perang. Namun karena bahan untuk pembuatannya yang terbilang cukup langka, ditambah lagi harganya yang cukup mahal, maka hanya orang-orang tertentu sajalah yang dapat memiliki armor tersebut. Oke guys, kita balik lagi ke Lao Feng, yang saat itu sedang adu kejar-kejaran bersama Liao. Saat itu, di sela pengejarannya, Lao Feng kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Liao, dengan menggunakan pisau terbang level SS miliknya, yang terbang lurus mengejar Liao. Saat itu, Lao Feng mengira bahwa Liao akan terus berlari lurus. Hingga tiba-tiba, saat pisau terbangnya akan kembali mengenai tubuh Liao, Liao pun langsung berbelok tajam, dan berlari menjauh dari jangkauan kekuatan mental yang disebarkan oleh Lao Feng. Sementara Lao Feng yang telah kehilangan jejak Liao, ia pun kembali memikirkan cara agar dapat membunuh Liao. Saat itu Lao Feng berpikir, jika dia tidak dapat membunuh Liao di pulau berkabut ini, maka saat kembali nanti, ia akan membeli sebuah jaring level SS untuk menjerat Liao, karena mengingat armor Dewa Hitam milik Liao, yang tidak bisa ditembus oleh pisau terbang miliknya. Saat itu, Lao Feng berniat untuk menangkap dan mengikat Liao, lalu dibiarkan mati kelaparan, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk membunuhnya, karena mengingat Liao adalah pria yang licik. Waduh guys, MC kita yang satu ini ternyata kejam juga ya. Saat ini, Lao Feng yang telah kehilangan jejak Liao, ia pun melompat dan terbang ke udara, untuk memantau keberadaan Liao, dari tempat yang lebih tinggi. Namun saat berada di udara, tiba-tiba pendengaran Lao Feng menangkap suara dari kejauhan, yang terdengar samar-samar. Penasaran akan suara tersebut, Lao Feng pun bergegas untuk memeriksanya. Saat sampai di tempat asalnya suara, Lao Feng tampak tersenyum saat melihat Katlan, Keita dan Ethan, yang saat itu sedang mengelilingi sebuah tanaman, yang juga memiliki roh alam. Saat itu, mereka tampak sibuk menggali tanah, seperti sedang mencari sesuatu, hingga tak menyadari kedatangan Lao Feng. Sampai tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyapa mereka. "Hei, apa yang sedang kalian lakukan?" Mendengar sapaan itu, spontan, Katlan, Keita dan Ethan pun langsung menoleh ke arah datangnya suara. Saat itu, ketiga pria itu pun langsung terkejut saat melihat Lao Feng yang berdiri di atas perisainya. "Lao Feng," ucap ketiga pria tersebut secara bersamaan. Terlihat jelas saat itu, wajah ketiga pria itu menunjukkan kepanikan yang mendalam. "Bukankah tadi dia sedang mengejar Liao? Bahkan jika kami membuat beberapa suara, seharusnya tidak akan menarik perhatiannya," gumam Katlan. Di saat yang sama, Katlan pun memberi isyarat pada kedua temannya untuk segera lari dan berpencar. Melihat hal itu, Lao Feng pun tampak tersenyum, lalu berkata, "Mungkin Liao dan 2 orang di antara kalian memiliki armor Dewa Hitam. Jika aku menyerang kalian, itu sama saja menyerang kura-kura dalam tempurung, yang pasti hasilnya akan sia-sia. Namun yang harus diingat, salah satu dari kalian tidaklah memiliki armor tersebut," ucap Lao Feng, yang tatapannya terkunci ke arah Keita. Oke guys, cukup sampai di sini. Dan sampai jumpa di episode 41.